Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Angelina Esther dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal yang terdapat di dalam buku paket biologi dalam bab 1. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Jadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang, atau bisa kita sebut dengan meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah. Ada di daerah pembelahan atau proliferasi, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, di daerah diferensiasi, ini daerah yang selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, floem, dan skerenkim. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada kambium atau bisa kita sebut dengan meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita, diameternya akan menjadi lebih lebar. Soal nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Faktornya ini terdapat dari dalam dan luar. Faktor dari luar atau faktor eksternal itu ada zat hara, cahaya, udara, suhu, oksigen, dan kelembapan. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Selain zat hara, cahaya dan air juga memiliki fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dalam perkembangan sebuah tumbuhan. Cahaya membantu proses fotosintesis, sedangkan air berfungsi untuk membantu biji berkecambah dan sebagai sumber zat fotosintesis. Selain itu, oksigen berfungsi untuk proses respirasi, sedangkan kelembapan berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Dan faktor dari dalam atau faktor internal ada gen dan fitohormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk pada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Jikalau fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya itu ada auksin, giberelin, sitokinin, asam abisat, etilen, traumalin, dan kalin. Apa yang dimaksud dengan hormon sitokinin? Jelaskan dan sebutkan fungsinya. Jadi, hormon sitokinin ini adalah hormon yang berperan dalam pembelahan sel atau kita sebut dengan sitokinesis. Fungsi hormon sitokinin ini yang pertama, merangsang pembentukan akar dan batang serta pembentukan cabang akar dan batang dengan menghambat dominansi apikal. Yang kedua, mengatur pertumbuhan daun dan pucuk. Ketiga, memperbesar daun muda. Keempat, mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang kelima, menghambat proses penuaan dengan cara merangsang proses serta transportasi garam-garam mineral dan asam amino ke daun. Yang keenam, sitokinin diperlukan bagi bentukan organel-organel semacam kloroplas dan mungkin berperan dalam perbungaan. Yang ketujuh, merangsang sintesis protein dan RNA untuk mensintesis substansi lain. Jadi senyawa sitokinin ini pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau dan disebut kinetin. Senyawa ini dibentuk pada bagian akar dan ditransportasikan ke seluruh bagian sel tanaman tembakau. Senyawa sitokinin juga terdapat pada tanaman jagung yang disebut zeatin. Soal nomor 4. Sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor pertama ada makanan atau nutrisi. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup sangat membutuhkan makanan sebagai nutrisi bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Ada perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Manusia dan hewan mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan lewat mengkonsumsi makanan dan minuman. Sedangkan tumbuhan hanya membutuhkan air serta unsur hara dalam tanah
untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Faktor kedua ada suhu. Di antara semua jenis makhluk hidup, tumbuhanlah yang paling bergantung pada suhu lingkungan untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di kondisi lingkungan tertentu, misalnya yang pertama, tanaman padi, jagung, kelapa, dan coklat, tumbuh di daerah bersuhu antara 26,3 derajat sampai 22 derajat Celcius. Yang kedua ada tanaman kopi, teh, sayur-sayuran yang hanya tumbuh di daerah bersuhu antara 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius. Yang ketiga ada tanaman jenis lumut-lumutan yang bisa tumbuh di daerah bersuhu 11,1 derajat sampai 6,2 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan dikenal adanya suhu maksimum serta suhu minimum yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor kedua ada cahaya. Faktor ketiga ada cahaya pada tumbuhan. Cahaya matahari memegang peranan penting pada proses fotosintesis. Cahaya matahari diserap melalui zat hijau daun atau klorofil yang kemudian digunakan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi glukosa dan oksigen. Kebutuhan cahaya pada setiap tumbuhan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhannya. Faktor keempat ada air. Pada tumbuhan, air memegang unsur penting pada proses fotosintesis juga. Jadi, keberadaan air juga sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Manfaat air bagi tumbuhan diantaranya itu melarutkan unsur hara dalam tanah untuk kemudian diserap oleh akar, mengangkut nutrisi hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, sebagai unsur utama dalam proses biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Faktor kelima ada udara. Secara umum, udara mendukung pertumbuhan makhluk hidup serta peran penting dalam proses ketika makhluk hidup menguraikan senyawa energi tinggi atau SET untuk akhirnya digunakan sebagai pendukung segala aktivitas kehidupannya. Respirasi bisa diartikan sebagai proses pernapasan, meski pada prakteknya respirasi melibatkan fungsi-fungsi organ yang lebih kompleks. Respirasi pada tumbuhan berlangsung efektif di malam hari. Prosesnya kurang lebih sama, yaitu menangkap oksigen dan mengolahnya menjadi energi. Bedanya dengan fotosintesis, proses ini terjadi di stomata atau mulut daun. Dan faktor yang keenam ada tanah. Tanah dihasilkan melalui serangkaian proses alami yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Di dalam tanah terkandung berbagai macam zat baik dan yang sifatnya organik maupun anorganik. Zat yang terkandung dalam tanah ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, atau manusia yang hidup di atasnya. Itulah yang dinamakan dengan unsur hara. Unsur hara sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, baik untuk proses fotosintesis maupun respirasi. Artinya, semakin banyak kandungan mineral dan semakin tinggi kemampuan tanah tersebut untuk mengikat zat hara, maka semakin baik pula kualitas tanah tersebut untuk pertumbuhan makhluk hidup di sekitarnya. Dan faktor yang ketujuh, yaitu kelembapan atau pH. Kebutuhan kelembapan pada tumbuhan bisa berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Karena kelembapan udara bergantung pada kemampuan tumbuhan untuk melakukan transpirasi atau penguapan. Saat kelembapan rendah, kemampuan transpirasi akan meningkat dan diikuti juga dengan meningkatnya kemampuan penyerapan air dan mineral dalam tanah. Sebaliknya, saat kelembapan tinggi, laju transpirasi akan mengalami penurunan, yang artinya ketersediaan nutrisi yang diperlukan tumbuhan juga akan berkurang, dan hal tersebut akan menghambat pertumbuhannya. Soal nomor 5. Mengapa kulit batang pohon jati tampak pecah-pecah atau rusak? Kulit batang pohon jati tampak pecah atau rusak itu dikarenakan adanya aktivitas kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan kulit, sehingga akan mengakibatkan jaringan kulit paling luar seperti epidermis dan korteks menjadi rusak atau pecah-pecah. Dan untuk mencegah terjadinya kerusakan kulit terluar lebih lanjut, maka jaringan yang berada di sebelah dalam kulit membentuk jaringan pelindung dari kerusakan berupa kambium gabus atau velogen. Velogen membentuk jaringan yang tumbuh ke arah dalam disebut velodrem
yang sel-selnya hidup, sedangkan jaringan yang tumbuh ke arah luar disebut filem yang sel-selnya mati. Soal nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan perkecambahan hipogeal, lalu gambarlah. Jadi, perkecambahan hipogeal adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan lumurah keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Berikut adalah gambar dari perkecambahan hipogeal. Di dalamnya itu ada hipokotil, loop, epikotil, kotiledon, dan hipokotil. Soal nomor 7. Bagaimana pengaruh hormon auksin terhadap tumbuhan? Yang pertama itu merangsang pemanjangan batang tapi hambat pemanjangan akar. Yang kedua menghambat pertumbuhan batang lateral atau batang samping. Jika ujung batang dipotong, maka auksinnya hilang. Yang ketiga merangsang pertumbuhan akar lateral, terutama pada akar serabut pada tumbuhan monokotil. Yang keempat merangsang diferensiasi pada daerah absisi atau daerah gugur. Yang kelima menghambat inti generatif 1 tapi inti generatif 2 lolos. Yang keenam merangsang pembelahan sel. Yang ketujuh dapat menghasilkan partenokarpi buah. Dan yang kedelapan perantara dalam respon tropistik lentur dalam menanggapi gravitasi dan cahaya. Jadi hormon auksin ini ditemukan terhadap pada ujung keloptil kecambah tanaman. Hormon auksin merupakan senyawa kimia indoacetic acid IAA dihasilkan dari sekresi pada titik tumbuh yang terletak pada ujung tunas. Ujung tunas ini seperti batang dan daun, ujung akar, daun muda, bunga, buah, dan kambium. Jika hormon auksin berada di ujung tunas, maka akan diangkut oleh jaringan bekas pembuluh xilem dan floem menuju ke tunas untuk tumbuh dan pemanjangan sel-sel jaringan batangnya. Soal nomor 8. Adakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan terdapat perbedaan. Pembedanya itu bisa dari pengertian, cara mengukur, keterlihatan, keterbatasan, keterulangan, faktor yang mempengaruhinya, proses, dan contohnya. Pertama saya akan menjelaskan dari pembeda pengertiannya. Jadi pertumbuhan itu pengertiannya adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan adanya pertambahan ukuran, bentuk, berat, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Sedangkan pembeda menurut cara mengukurnya, pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga bisa digambarkan dalam bilangan. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif sehingga tidak bisa digambarkan dalam bilangan. Pembeda terkait keterlihatan menurut pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik melainkan secara fisiologis. Pembeda menurut keterbatasan, pertumbuhan adalah prosesnya terbatas usia, sedangkan perkembangan prosesnya tidak terbatas usia. Kalau pembeda menurut keterulangan, pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak bisa terulang. Sedangkan perkembangan bersifat reversible atau dapat terulang. Pembeda menurut faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Pembeda menurut prosesnya, pertumbuhan berlangsung secara cepat pada awal usia sampai remaja, sedangkan perkembangan berlangsung di setiap fase kehidupan. Dan contoh dari pertumbuhan, yang pertama itu ada bayi yang tadinya memiliki berat badan 2,5 kg, sekarang jadi 5 kg. Yang contoh kedua, bayi yang tadinya mempunyai panjang 59 cm, sekarang menjadi
87 cm. Dan contoh ketiga, batang tumbuhan yang tadinya cuma 2 cm sekarang jadi 7 cm dan masih banyak lagi contohnya. Sedangkan contoh dari perkembangan yang pertama itu ada pematangan hormon-hormon dalam tubuh, dan yang kedua pematangan sel ovum dan sperma. Soal nomor 9. Alat apakah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kecepatan pertumbuhan tanaman? Yang pertama itu, kita dapat mengukurnya menggunakan mistar. Cara kita melakukan pengukuran dengan mistar, mula-mula beri tanda pada kecambah dengan tinta tahan air pada jarak-jarak tertentu. Kemudian, lakukan pengukuran di bagian tubuh tumbuhan mana yang terjadi pertumbuhan lebih cepat. Dan yang kedua ada pengukuran menggunakan auxanometer atau busur tumbuh. Cara melakukannya, yang pertama ikatkan tali atau benang pada ujung batang tanaman dalam pot yang sudah disiapkan. Barang tersebut diletakkan pada katrol yang ditempatkan tepat di atas tanaman. Kedua, kemudian pada katrol diletakkan alat penunjuk yang dapat berputar mengikuti perputaran katrol. Yang ketiga, pada ujung benang yang lain diikatkan sebuah beban pemberat. Yang keempat, aturlah penunjuk pada benang katrol tadi agar bergerak sepanjang busur yang telah diberi skala. Dan yang kelima, amatilah selama beberapa hari busur penunjuknya dan hitunglah berapa penambahan tinggi panjang batang tersebut. Soal nomor 10. Gambarlah biji monokotil dan biji dikotil dan sebutkan bagian-bagiannya. Jadi di sini ada biji monokotil atau saya mengambil biji dari jagung. Bagian-bagiannya ada kotiledon, jaringan buah, kulit biji, endosperma, poros embrio, radikula, plumula, dan seludang. Sedangkan di sini ada biji dikotil atau biji kacang. Yang pertama itu bagiannya ada kulit biji, poros embrio, kotiledon, plumula, dan radikula. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih.